Halo, pada kesempatan kali ini saya mau jawab sebuah pertanyaan, bukan sebuah sih. Ada pertanyaan beserta anak-anak pertanyaannya dari Mbak Fitriani, dan kalau mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini pelajaran yang bagus pada saat kita semua sedang belajar menjadi seorang pemimpin ya. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng, dan saya pun jadi dapat reminder dari pertanyaan Mbak Fitriani ini. Mbak Fitriani bertanya, kalau seorang introvert kan lebih sulit ya menjadi seorang public speaker, lebih sulit ya menjadi seorang pemimpin. Ada sebuah buku bagus, judulnya Quiet, pengarangnya Susan Cain. Jawaban saya sekarang adalah merangkum seluruh isi buku tersebut. Jadi saya sarankan teman-teman begitu ada rezeki cepat-cepat beli buku itu, baca dari awal sampai akhir. Top itu. Apalagi kalau teman-teman sadar bahwa teman-teman adalah seorang introvert. Jadi intinya gini, pertanyaannya sendiri tuh perlu dibahasakan ulang. Apa sih kesulitannya seorang introvert pada saat menjadi public speaker? Apa sih kesulitannya seorang introvert pada saat menjadi seorang pemimpin? Karena nanti ada pertanyaan yang melengkapi, apa kesulitan extrovert? Karena ternyata extrovert introvert itu kesulitannya bertolak belakang. Contoh, seorang introvert pada saat sedang mengalami grogi nih, aduh badannya kerasa nggak enak gara-gara sedang takut menjelang tampil. Otaknya introvert itu lebih sensitif terhadap rangsangan-rangsangan semacam itu. Jadi begitu deg-degan, begitu pusing, begitu banyak pikiran, itu lebih sensitif. Jadi lebih kerasa yang namanya grogi tadi. Grogi itu terasa lebih menyiksa karena otak seorang introvert itu lebih sensitif. Bagi otak orang ekstrovert, rangsangan semacam itu justru yang dia butuhkan untuk dia merasa lebih hidup. Jadi orang yang ekstrovert begitu mengalami grogi, udah ada di depan panggung, deg-degan sih, banyak pikiran juga sih. Tapi dia sadar, ini kok saya merasa lebih hidup, dan akhirnya lebih mudah enjoy. Akhirnya orang ekstrovert mudahnya adalah lebih cepat mendapatkan jam terbang karena dorongan bagi dia untuk tampil jadi besar. Karena, oh, di panggung rasanya hidup ya. Ah, nanti kalau ada kesempatan ambil lagi ah. Sedangkan introvert banyak yang mundur. Karena begitu nyoba sekali, ternyata kok lebih berat. Kok ternyata berat banget. Kok ternyata kerasa banget ya banyak pikiran, dan blank itu menyiksa. Akhirnya pada saat kesempatan-kesempatan berikutnya, lebih banyak mundur karena ya itu tadi ya, bebannya lebih berat. Kerasanya lebih berat. Itu yang membuat seorang introvert nambah jam terbang, perjuangannya besar. Harus ada yang nge-push, harus ada dorongan lebih kuat untuk beneran memaksa dirinya tampil. Nah, itulah kenapa teman-teman perlu sadar siapa diri teman-teman, apa yang diperjuangkan, dan kenapa. Nah, sekarang apa kebalikannya? Kebalikannya adalah seorang introvert begitu harus studi kasus, menambah data, membandingkan pandangan-pandangan yang bertolak belakang terhadap idenya. Istilahnya, seorang introvert itu kuat di studi dan persiapan di belakang layar. Bikin slide misalnya. Itu kekuatan introvert. Extrovert menganggap hal-hal tersebut, aduh kok membosankan ya. Akhirnya malas persiapan. Jadi kalau extrovert nggak melatih persiapan, nanti pas tampil bisa hidup, bisa rame. Tapi datanya atau apa yang diomonginnya nggak kuat. Sedangkan introvert ada nih bekal untuk ngomong dengan kuat, data yang nggak terbantahkan misalnya, data-data terbaru. Tapi untuk ngomongnya itu perlu dorongan lebih kuat. Jadi bukan extrovert atau introvert mana yang lebih mudah untuk tampil, tapi kesulitannya berbeda. Jadi buat introvert, sadarilah kekuatan kita di perencanaan. Kenapa saya bilang kita? Karena saya juga introvert. Saya selama SMA, teman-teman SMA saya tuh taunya saya tuh pendiam, senangnya di perpus, saya adalah penjaga perpus. Sampai suatu ketika, waktu itu zamannya BBM ya, BlackBerry Messenger, teman-teman seangkatan saya di teman-teman SMA seangkatan tuh, kalau ada yang ngeposting apa, ada yang komen ada yang mulai apa namanya, ngirim message apa, itu ditanggepin langsung rame itu grupnya. Dikasih umpan, tanggepin. Dikasih umpan, tanggepin. Tapi waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah, saya tiba-tiba harus menggantikan trainer yang tiba-tiba nggak bisa hadir. Kan sudah biasa jadi kru, saya gantiin tuh. Nah, salah seorang
yang bertugas di Ganesha adalah teman SMA saya juga, Mas Damar, pendiri Ganesha. Di foto, dikirim ke grup BBM, ini Taruna nih ngelatih public speaking. Grupnya langsung rame nggak? Enggak, karena nggak tahu Damar ini bercanda atau enggak. Taruna ngelatih public speaking, bukannya dia diem ya orangnya, jangan-jangan bercanda nih. Tapi kayaknya dia di depan orang, jangan-jangan staging, jangan-jangan dibuat-buat. Ini beneran gak sih? Malah diam satu grup. Ya, saya juga seorang introvert yang sampai nggak dipercaya begitu saya memang melatih public speaking. Butuh sekitar beberapa bulan buat teman-teman saya sadar Damar tuh serius. Jadi teman-teman, ya, bagi yang merasa introvert, jalanin aja. Kesulitannya berbeda. Nah, fokusnya adalah apa yang sulit, itu yang cepat-cepat dilatih dan ditangani dari sekarang, oke? Anak pertanyaan berikutnya. Di anak pertanyaannya kan diperjelas kalau ya kan saya kan nggak nyaman dengan suasana asing, berat untuk mimpin, berat untuk tampil. Dan ya memang, yang asing-asing itu memang membuat berat. Apalagi bagi introvert, deg-degannya, penderitaannya lebih kerasa, karena lebih sensitif otaknya. Jadi gimana dong? Ya udah, ingat aja materi hari kedua tentang membuang grogi, dan materi hari keempat, begitu Mas Surya merangkum. Fokusnya di kata asing. Yang jadi masalah, kalau kita tetap membuat situasi-situasi tersebut asing, selamanya kita nggak bisa tampil dengan baik sebagai public speaker, sebagai pemimpin. Artinya apa? Manfaatkan dorongan kuat teman-teman untuk berjuang, apa yang diperjuangkan dan kenapa diperjuangkan untuk teman-teman menembus, untuk maju terus. Untuk teman-teman ambil jam terbang terus, lama-lama situasi itu nggak asing. Bisa juga dengan saran Mas Surya, sebelum mau tampil, ya kenalan dulu, mengenal lebih baik orang-orangnya. Dan yang bertanya sekarang kan Mbak Fitriani kan kondisinya dalam jabatan baru nih. Masih asing dengan jabatan dan masih asing dengan orang-orang yang dipimpinnya. Mulai sesekali ngobrol, mulai sesekali gosipin, orang ini polanya seperti apa sih, dia kerjanya gimana. Saya sih bilangnya gosip, tapi enaknya adalah cari informasi dari teman-teman kerja. Si A sifatnya gimana, oh kalau si B kerjanya kayak gimana, kalau si C senangnya kerja kayak gimana. Lama-lama tahu, oh si A, B, C menghadapinya seperti ini. Situasi asingnya berkurang pada saat memimpin, pada saat tampil, rasa asing itu berkurang dan groginya atau rasa takutnya pun berkurang. Itu tipsnya. Jadi, waspadai rasa asingnya, buat yang asing jadi nggak asing dengan pembiasaan atau mengenali. Sip, dua itu ya. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau urusannya membuat keputusan? Keputusan bagi orang-orang yang lebih senior secara usia, secara masa kerja di perusahaan misalnya. Nah, ternyata apakah yang jadi bawahan kita lebih tua ataupun lebih lama kerjanya dibanding kita, itu nggak terlalu ngaruh. Yang penting kita tetap sopan ke beliau, dan yang paling penting adalah ada dua hal. Satu, kita bersedia mengakui kelebihan dia, kekuatan dia dalam hal pekerjaannya. Dan yang kedua, pada saat kita sedang memimpin itu tadi, ingat ya, kan tetap sopan juga, tetap berperilaku dengan pas sesuai kebutuhan beliau. Sampaikan juga apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus dia pelajari. Peran kita sebagai pemimpin kan itu tuh. Nah, yang perlu teman-teman tahu, Mas Surya itu 1 tahun lebih muda dari saya. Padahal beliau guru saya. Kan sempat saya ceritakan pas perkenalan tuh hari kedua. Mas Surya udah tahu dari tahun 2010 tuh ngajar di Ganesha. Nah, saya dari tahun 2011. Setelah setahun dibimbing sama Mas Surya tuh. Saya ikutan trainingnya Mas Surya untuk jadi seorang trainer. Saya diarahkan harus gini-gini gitu-gitu. Bahkan sampai sekarang pun Mas Surya sering ngasih masukan. Mas Taruna ngomongnya kecepatan. Dan ya, saya masih belajar mengurangi kecepatan ngomong saya. Dipandu Mas Surya. Dan Mas Surya, sekali lagi, lebih muda setahun daripada saya. Loh, tapi kok Mas Surya bisa membimbing saya dengan efektif? Yang satu, saya mengakui keilmuan beliau, dan kedua, beliau pun mengakui keilmuan saya. Saya ingat tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2014? Atau 2012 ya. Pokoknya waktu itu ada kelas lanjutan namanya kelas advance, sekarang namanya presentation skill. Dulu tuh pas pelatihan sepertinya ada perlu materi tentang pakaian, tentang penampilan, tentang aksesoris. Dan Mas Surya anggap kalau saya perhatiin Mas Taruna mampu nih. Beliau langsung telepon saya.
Ntar telepon atau ngobrol-ngobrol di mobil, saya gak lupa waktu itu. Tapi waktu itu Mas Yura ngomong gini ke saya, Mas Taruna, kelas advance ini bagusnya Mas Taruna buatin deh materi tentang pakaian. Jadi yang tampil, si pimpinan-pimpinan ini, si pemateri-pemateri ini, public speaker yang kita latih, dia tahu pakaian mana yang cocok untuk audiensnya. Mana saat kelebihan overdressing, mana underdressing, mana salah kostum, panduannya apa, aksesorisnya apa. Sok Mas Taruna bikin deh materinya. Nanti di kelas itu saya siapin materi 2 jam. Durasi 2 jam untuk Mas Taruna. Langsung saya pikir-pikir, ya saya emang sering ngamatin gimana cara saya berpakaian dan menyesuaikan sih. Tapi saya belum pernah ngajar itu sebelumnya. Ternyata Mas Surya mengakui hal tersebut. Jadi pada saat Mas Surya meminta tolong saya untuk membuat materi tersebut, itu kan pengakuan bagi saya. Saya pas bikin ngerasa ada kebanggaan nggak? Iya, dan saya merasa ya kelebihan saya diakui, saya akhirnya ya makin seneng aja dipimpin sama Mas Surya. Nggak peduli usianya, nggak peduli Mas Surya lebih 1 tahun lebih muda daripada saya. Buat diri kita saling menghargai kelebihan masing-masing dan menghargai posisi masing-masing juga. Oke? Untuk mempermudahnya ada ilmu namanya coaching, tapi saya bukan pelatih untuk menjadi coach. Mas Surya yang bisa, jadi yuk tanya aja coba ke Mas Surya. Cara menjadi coach gimana? Nanti Mas Surya akan mengarahkan ikut pelatihan apa. Mas Surya yang latih nantinya. Oke, sip. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Di anak pertanyaan terakhir, pembahasannya adalah, aduh, kalau saya tuh kerasa nggak enakan banget, jadi ngerasa kok down, ngerasa nggak enak ya kalau dapat masukan atau kritik dari bawahan. Ya ini masuknya minder. Alasannya kenapa? Kita merasa khawatir image kita sebagai atasan akan runtuh pada saat dapat masukan atau kritikan dari bawahan. Karena semua orang punya kelemahan, kita sadar akan hal itu, tapi kita berusaha di hadapan bawahan-bawahan kita tampil sempurna, tampil kuat, gak boleh ada kelemahan. Dan itu gak alami, gak natural. Kita jadi berusaha menyembunyikan kelemahan yang kita punya. Dan begitu orang lain tahu, rasanya kok hancur karena sibuk bersembunyi. Jadi yang lebih baik gimana? Tunjukkan pada bawahan kita punya batasan-batasan kelemahan. Kita juga punya kelebihan-kelebihan yang bisa membantu mereka. Kita bisa mimpin mereka dengan cara A, B, C, kelebihan kita. Tapi urusan C, D, E misalnya, itu kelebihan mereka. Dan akui itu, bahkan akui secara publik. Dulu, 2013 sampai 2020, saya dititipin Ganesha, jadi direktur Ganesha Public Speaking. Dan pada masa itu, ada tim yang bilang gini, kalau Mas Taruna mundur, saya ikutan mundur. Ya ngomong gitu, manajer marketingnya lagi serem juga kan. Tapi kenapa beliau bisa ngomong gitu? Karena pada saat saya ditanya sesuatu atau ada bahasan sesuatu yang merupakan kelebihan mereka, di publik, di seminar tuh, saya banggakan mereka. Ada yang nanya misalnya, Mas Haruna, saya harus pitching nih, harus menceritakan kelebihan produk untuk nge-marketinginnya nih. Gimana cara saya tampil di video untuk buat iklan yang menarik? Saya langsung bilang, oh, itu bukan kelebihan saya tuh. Untuk urusan marketing itu, saya malah konsultasi ke seseorang, tim saya. Dan orangnya hadir nih. Karena untuk kontak saya, untuk bisa tampil di acara ini, harus kontak si mbak yang satu ini. Ayo mbak, maju mbak, jawab dulu pertanyaannya. Sini, sini. Saya ajak maju kah? Kalau beliau nggak hadir, saya omongin beliau. Kurang lebih beliau akan jawab seperti ini, seperti ini. Kenapa saya tahu? Saya belajar ke beliau. Wah, itu orang yang top tuh. Satu saat ada yang nanya, Mas Taruna, gimana nih kalau misalnya jadi MC saya dapat kondisi seperti ini. MC bukan kekuatan saya. Saya langsung bilang, ada tim saya yang jagonya banget MC. Yang saya tahu dia harusnya jawab bakal gini deh. Cuma lebih baik kamu kontak orangnya, namanya A, kontaknya B, silakan kontak ya. Dikontak. Dan tim saya langsung, oh taunya dari mana? Dari seminar, dibanggakan saya di seminar oleh Mas Taruna. Jadi seneng nggak begitu dipimpin saya? Seneng karena kami sama-sama mengakui dan menghargai jabatan dan keahlian masing-masing. Jadi buat teman-teman, ingat materi di hari kedua dan hari keempat tentang PD, tentang setara, kita nggak perlu tampil seperti orang yang sempurna karena itu nggak natural, nggak alami. Itu buat kita terbeban.
tampil, tunjukkan apa adanya, inilah saya mimpin dengan cara ini, saya kemampuannya ini, silakan kasih masukan, kita cek mana yang paling pas untuk kondisi sekarang. Dengan cara itu teman-teman nggak khawatir begitu dapat masukan, malah senang. Oh ya, makasih masukannya, saya catat dulu. Nanti saya pertimbangkan kira-kira saya bisa nggak pakai cara ini, situasi apa yang bisa kita pakai. Kalau perlu, dalam waktu dekat kita diskusi lagi ya, saya harus mengaplikasikannya kapan. Enak dapat masukan kayak gitu. Yang ngasih kritikan juga ngerasa, kritik saya diterima loh. Pas dicek-cek, oh ternyata nggak kepake, tapi diterima. Bahkan kalau ternyata kritikannya bagus, sarannya bagus, suatu saat diterima, dia makin bangga. Lihat tuh, si bapak, misalnya Pak Taruna tuh, tampilan sekarang caranya seperti ini. Itu kan dulu saya yang kritik tuh, dulu saya yang ngasih masukan tuh. Di pikirannya bakal seperti itu. Dia ngerasa diakui dan akhirnya makin loyal. Jangan sampai masukan tadi malah ditolak mentah-mentah dan ujung-ujungnya dia ngerasa kita adalah pimpinan yang sok tahu. Lebih baik kita tampil sebagai manusia. Nggak perlu sempurna. Dan sebagai penutup, ingat ya sebuah pertanyaan dari Bu siapa itu yang ada Alzheimer atau apa. Jadi pas tampil dia sering nggak konsen, lupa harus bahas apa. Memang karena ada ini kondisi medis, ada penyakit di kepalanya, di otak. Mas Surya bilang apa pada saat dapat pertanyaan itu? Ya udah, akui aja di depan. Audiensnya bakal respect kok. Karena siapa yang tampil di depan, si pemimpinnya mengakui, saya manusia juga sama seperti kamu, yuk kerja bareng-bareng. Sampai ketemu di pertanyaan berikutnya.